Oke, baik kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Uh, Good evening everyone. I hope you are in good condition always. Saya harap kalian semuanya selalu di dalam keadaan yang baik and protecting by the God Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali setelah 2 pekan kita tidak bertemu. Ya, sudah sekitar 2 pekan kita tidak bertemu karena adanya suatu apa ini ujian ya, persiapan ujian hingga ujiannya juga di pekan yang kemarin. Alhamdulillah sudah kita lalui, yaitu ujian tengah semester yang nantinya ini nanti juga masuk ke dalam nilai raport yang akan kita bisa saksikan, akan kita bisa lihat sepanjang masa ya, seumur hidup. Maka dari itu nilai-nilai selama pembelajaran yang nanti akan dikalkulasi menjadi satu, jangan sampai kita meremehkannya, apalagi terutama mata pelajaran umum ya, karena mata pelajaran umum sampai kapanpun kita akan melihatnya, dan model rapot itu akan sama, jadi anak turun kita nanti juga akan tahu. Ya, tentu susah untuk mengajarkan anak untuk menjadi rajin apabila si anak ini tahu, anak kita nanti tahu nilai kita ternyata bisa jadi lebih di bawah dari mereka. Maka dari itu, sebelum itu terjadi, maka kita harus bermuhasabah, kita harus memperbaiki diri, di mana kemungkinan supaya kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa kita tepis ya, biar tidak terjadi di generasi yang mendatang. Baik, nilai sudah saya terima, pekerjaan kalian semuanya di Google Form sudah saya terima. Semoga itu betul-betul pekerjaan kita semuanya dengan sendiri tanpa ada kecurangan sedikit pun. Dan nantinya akan kita masukkan dan kita rata-rata dengan nilai yang ada sebelumnya. Baik, tidak berpanjang-panjang lagi karena sudah lewat waktu sekitar 10 menit dari jam mulainya. Kita lanjutkan materinya, yaitu kita masuk ke dalam modul yang baru ya. Kita masuk ke dalam modul yang baru, kita tinggal beberapa pekan saja ya, sebenarnya nggak lama banget, dan kita harusnya ada 3 modul di dalam semester ini. Namun ya karena ini permulaan mungkin ya berat untuk menyelesaikan semuanya, daripada kita menuntaskan semuanya tapi ilmunya tidak dapat, maksudnya hanya setengah-setengah dan tidak pasti mampu atau bisa, maka kita sebaiknya belajarnya perlahan-lahan tapi mampu gitu. Okay, so in this meeting we will learn about congratulations. We will learn about congratulation. Congratulation, ada yang sudah tahu barangkali apa ini artinya? Congratulation. Sorry, saya besar. Nah, ini dia. Apa itu yang dimaksud dengan congratulations? Yakin tidak ada yang tahu sama sekali? Ini pelajaran di SMP ada loh. Di kelas SD juga ada ini harusnya. Congratulations, what is it? Maybe Muzaffar? Selamat ya. Iya, ucapan selamat. Jawab aja ya, biar cepat. Jadi kalau saya mau melempar pertanyaan dan sifatnya umum, tolong dijawab saja. Dijawab saja, salah nggak masalah. Congratulations itu adalah ucapan selamat. Jadi nantinya di dalam pertemuan ini, 1,5 jam nantinya kita akan mempelajari tentang congratulations, ucapan selamat. Baik, di sini ada teks. Sebenarnya ini lupa untuk saya kasih tugas ini, harusnya dikasih tugas untuk kalian pelajari teksnya ini. Maka kita pelajari bersama saja. Di sini ada teks yang berkaitan dengan ungkapan selamat. Di sini ada prolog. Sebelum masuk ke dalam teksnya, ini saya jelaskan dulu kronologinya. Ya. Danny is 12 years old now. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini nanti kita akan bahas setelahnya. Danny is 12 years old now. Danny berumur 12 tahun. He is at the first grade of junior high school.
Jadi yang kita bahas ini nanti adalah Denny, dia berumur 12 tahun, dan he is at the first grade of junior high school. Dia berada di tingkatan yang pertama dari SMP. Junior high school itu adalah SMP, istilahnya di dalam negara kita. This is the first day that he goes to school by himself. Ini adalah hari pertama dia pergi ke sekolah sendiri. He is so enthusiastic to meet his friends there. Dia sangat bersemangat untuk bertemu teman-temannya di sana. It's really unusual. Itu sungguh bukan seperti biasanya. Today, hari ini, he makes his parents so happy. Dia membuat keluarganya, orang tuanya, sangat bahagia. Yesterday, kemarin, he woke up late. Ya, ini ada perbedaan cerita ya. Kalau di 3 baris atasnya ini menyatakan hari ini, jadi jangan sampai salah paham. Kalau yesterday ke bawah ini membahas tentang kemarinnya. Padahal kemarinnya, he woke up late. Dia bangun terlambat atau kesiangan. And his mother had to bring him to the bathroom. Dan ibunya harus membawanya atau harus mengajaknya ke kamar mandi, mungkin memaksanya maksudnya ya, in order to make him get ready to go to school soon. Supaya bisa membuatnya bersiap-siap untuk pergi ke sekolah segera mungkin. No rejection, tidak ada penolakan sebenarnya dari si Denny ini. Tetapi, he still kept silence and looked sleepy. Tapi dia tetap diam saja dan tampak ngantuk. His mother had to accompany him. Ibunya si Denny tadi harus mengantarnya when he was there, ketika dia tiba di sana, maksudnya di sekolahnya. Nah, namun di cerita ini, biar tidak salah paham, kita akan membahas ceritanya ini adalah situasi saat ini, di mana dia bersemangat tadi, katanya entusias. Dan saya tidak sendiri, mohon untuk bantu menerjemahkan. Ya, mohon untuk bantu membaca dan menerjemahkan. Di sini ada sampai berapa baris ini? Saya lupa. Kita bagi, ini 3 anak yang masuk ya. Kita bagi 3. Oke, kita coba latihan menerjemahkan. Oh, 4. 4 orang. Tadi kita bagi 4. 1, 2, 3, 4. Yes, bisa. Coba 2 baris pertama silahkan dibaca oleh Aska Hanifah. Alida. Halo, Aska Hanifah. Yes. Okay, coba. So please read this text 2 lines, only 2 lines. Jadi dibaca cuma 2 baris ini saja dan diterjemahkan semampunya. Ya, silakan. Denny, I'm so happy with you. Today you're doing great. Congratulations for going to school by yourself. I hope it's not the last time. Oke, good, very good. Ya, cara bacanya sangat luar biasa bagus. Silahkan diterjemahkan. Denny, saya sangat bangga padamu. Hari ini kamu berlaku baik. Selamat karena telah pergi ke sekolah Selamat telah pergi ke sekolah sendiri. Iya, Saya betul. harap ini bukan terakhir kalinya. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ya, Denny, saya sangat bangga kepadamu. Saya ikuti tadi ya terjemahannya. Hari ini kamu eh, melakukan baik ya. Apa tadi? Melakukan yang terbaik gitu ya. Congratulations. Sorry, gimana? Anak artikannya berlaku baik gitu. Oh, berlaku baik ya. Ya, tidak masalah, memang itu juga tidak salah banget ya. Nggak masalah dan itu masih nyambung. Hari ini
Ya, demikian. Terus congratulations for going to school by yourself. Tadi selamat karena telah pergi ke sekolah sendiri. Saya harap itu bukan yang terakhir kalinya. Ya, jazakallahu khairan. Mungkin tidak ada masalah ya, tidak ada pertanyaannya. Dilanjutkan oleh Hanifatan. Ada di sana nggak? Hanifatan. Halo Hanif. Tidak ada jawabannya. Kita coba lanjutkan dulu ke Umamah. Dibaca dulu. Read first and then translate this. Thank you, Mother. I'm so glad that you're happy. I'll I'll make sure that tomorrow and the day after go to school I'll by go to myself. yeah, I'll go to school by myself. Okay, good. So translate this text. Terima kasih Ibu. Ada yang mungkin perlu ditanyakan? Ada yang asing barangkali kata-katanya? Glad apa, Ustaz? Glad itu artinya bangga. Ada lagi? Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan atau mungkin silahkan diterjemahkan, dilanjutkan. Glad bangga. Aku bangga karena kamu happy. Iya, oke. Lanjut. Ada yang perlu ditanyakan? Untuk bantuan? I'll make sure apa, Ustaz? Sorry? Apa? Yang mana? Make sure. Make sure. Make sure itu artinya adalah memastikan. Aku memastikan besok itu dan setelah Dan hari selanjutnya gitu. dan hari selanjutnya aku pergi sekolah sendiri. Iya. Oke, udah lumayan. Terima kasih Ibu, saya bangga tadi ya. Oke, di sini ada so. Di sini ada keterangan untuk meningkatkan kata sifat. Glad ini adalah kata sifat, bangga. Saya sangat bangga kamu bahagia atau happy lah, karena bahasa Indonesia pun sekarang kadang-kadang kita mendengarkan orang bilang happy. Oke ya, happy sekarang jadi bahasa Indonesia. And then I'll, ini perlu kita ketahui, I'll itu adalah singkatan. I'll itu singkatan dari I will. I'll itu adalah singkatan dari I will. Oh, sorry. Tidak bisa dipindah. I'll itu singkatan dari I will. Aku akan memastikan bahwa besok dan hari-hari selanjutnya aku akan pergi ke sekolah sendirian. Itu katanya si Denny. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya jazakallahu khairan. Muzaffar. Denny, congratulations. Today you got compliment. Card. Today you got compliment card from your teacher for coming school by yourself. Here is the card. Ya, oke, terjem. Translated. Denny, selamat. Hari ini kamu Kalau butuh bantuan ditanyakan. Sorry? komplimen apa?
Compliment itu adalah pujian, memuji, bisa diartikan memuji atau pujian di sini. Nah, ini satu kesatuan Hari dengan card. Ini sebenarnya frase ya, ada dua kata yang berkaitan. Ini kalau dalam bahasa Arab, kalian mungkin pernah diajarkannya namanya apa ini? Mudhof mudhofun ilaih. Nah, ini istilahnya dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin ada bantuan yang ada yang perlu you dibantu lagi. got Get, mendapatkan. Itu dari get oh ya. You got itu bentuk lampau dari get. kam, Hari hari ini ini kamu mendapatkan apa tadi? pujian. Hari ini kamu mendapatkan pujian Hati-hati, dari hati-hati. dari Cardnya, guru. cardnya Oh, hari ini kamu mendapatkan kartu pujian ya dari gurumu untuk karena saja datang diartikan karena. karena datang ke sekolah sendiri. Hmm. Here Ini is the ini kartunya. Ah, ini kartunya betul. Dan lumayan lah. Denny, selamat hari ini kamu mendapatkan kartu ucapan pujian itu juga boleh. From your teacher dari gurumu karena datang ke sekolah sendiri. Here is the card. Ini adalah kartunya. Berarti yang ngomong bukan Denny. Ya jazakumullahu khairan. Nggak usah khawatir ya. Coba aja. Hanifatan. Ada? Jangan malu untuk mencoba ya. Namanya belajar salah biasa. Kurang paham akhirnya jadi paham. Komplimen itu adalah pujian. Nggak ada nih Hanif. Oke, Hanif saya wakili kalau nggak ada. And the card says, you are so great. Danny, keep on going. Sorry, ini sebenarnya ada, kalau nggak salah ini ada kartunya nih di sini. And the card says, dan kartunya itu berisi, nah ini dia kartunya. You are so great, Danny. Keep on doing great and don't give up. Yes, you can. From your teacher with love, Mrs. Sari. Kamu sangat baik, Danny. Atau kamu sangat bagus, Denny. Keep on doing great. Tetaplah melakukan yang baik. And don't give up. Dan jangan menyerah. Yes, you can. Ya, kamu bisa. From your teacher with love. Dari gurumu yang kamu sayangi atau yang tersayang biasanya istilahnya adalah begitu, Mrs. Sari, Ibu Sari. Gitu. Terus masih ada lanjutannya sebenarnya. Hanif nggak ada nih ya? Atau lagi nggak bisa ngomong? Kalau nggak bisa ngomong di chat aja nih. Ya, biar tetap meskipun datang nggak cuma absen ya, tetap dapat faedah. Nggak ada ya? Oke. Selanjutnya, kita tahu itu yang mengatakan siapa itu adalah dari kalimat selanjutnya. Thank you, Father. Berarti yang ngomong adalah ayahnya. Terima kasih, ayah. Maksudnya, ini ayahnya dapat kartu pujian dari gurunya untuk diberikan kepada si Denny. Terima kasih, ayah. It's nice to hear that. Senang mendengarnya. Oh, tomorrow is your special day. Besok adalah hari spesialmu. Congratulations on your wedding anniversary. Selamat atas apa ini ya? Wedding anniversary itu ada yang bisa bantu? Hari pernikahan gitu ya. Ulang tahun pernikahan. Ya, tapi ulang tahun nih. Pokoknya ini pengulangan hari pernikahan gitu lah ya. Atau istilahnya ulang tahun pernikahan dan lain sebagainya itulah. My beloved mother and father. Kepada ibuku dan ayahku, beloved tersayang. I love you so much. Saya sangat mencintai kalian karena you di sini bisa diartikan untuk jamak yaitu kalian. Thanks a lot my son. Ini jawabnya orang tuanya. Terima kasih banyak anakku. You are marvelous. Kamu luar biasa. We love you too. Kami mencintaimu juga. Said mother happily. Kata ibu dengan bahagia. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Kita akan bahas ini. Dari teks ini
Sebenarnya kita diminta untuk mencari kata-kata yang belum diketahui, tapi kalau seandainya itu dijadikan tugas, saya yakin nanti tidak cukup waktunya untuk membahas, ya, untuk membahasnya. Di sini sebenarnya kita diminta untuk mencari kata-kata yang sulit seperti congratulations, tapi ternyata tadi Muzaffar sudah bisa bantu kita. Jadi artinya adalah selamat. Terus ada first. First ini adalah ini adalah ordinal number. Ordinal number itu adalah bilangan urutan, bilangan urutan. First. Jadi ini selain one itu ada bilangan yang lain. One itu bilangan satu tapi menunjukkan jumlah. Tapi kalau first ini menunjukkan urutan. First enthusiastic itu artinya adalah antusias atau bersemangat. Kemudian dan lain sebagainya. Lalu di sini kenapa kok ada N, ADC, V? Nah, ini mungkin kalau belum tahu, ini adalah singkatan. Kalau kita cari di kamus, kata-kata ini sebenarnya mempunyai kelas katanya. Kelas kata. Dalam bahasa Arab mungkin kalian pernah sangat sering mendengarnya seperti isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalau isim dalam bahasa Inggris ini perlu dirinci karena banyak macamnya. Nah, noun di sini, N itu adalah singkatan dari noun. Yang berarti kata benda. Boleh dicatat kalau sekiranya belum paham, ya. Terus ada lagi ADC, ini adalah singkatan dari adjective, artinya adalah kata sifat. Lalu adapun V itu adalah singkatan dari verb, kata kerja. Nah, kenapa? Supaya kita bisa membedakan ini, ya, supaya ini perlu kita harus bisa membedakan supaya nanti letaknya, kalau istilahnya dalam bahasa Arab ini kedudukannya tidak salah, ya. Yang mana yang bisa jadi subjek, yang mana bisa jadi objek, yang mana bisa jadi verb, kata kerja, predikatnya yang mana. Nah, ini supaya tahu. Jadi yang ada tanda V, verb, ini adalah kata kerja. Gitu. Jadi congratulations itu bukan kata kerja, selamat itu bukan kata kerja. Tapi nggak bisa kita katakan seperti menyelamati atau memberikan selamat, nggak bisa. Karena congratulations artinya hanya sekedar selamat, artinya ini kata benda. Adapun kata kerjanya yaitu congratulates. Congratulates itu artinya adalah memberi ucapan selamat. Itu kata kerjanya. Contoh kalimatnya seperti ini. I congratulate you because you win the game. Because you won the game. Saya memberikan ucapan selamat kepadamu karena kamu memenangkan permainan. Ya, gitu contohnya. Jadi nggak boleh I congratulations you. Nah itu nggak boleh pakai yang congratulations. Maka nggak boleh. Ini kalau sudah dicatat, saya hapus. Ini ya. Oke, baik. Waktunya sudah mau habis saja. Oke, dari teks di atas, kita tahu ada beberapa ucapan selamat. Ada ucapan selamat. Ada ucapan selamat. Sebenarnya ini jadi tugas, tapi sebenarnya sudah ada kunci jawabannya di bawah. Makanya saya nggak setuju kalau ini jadikan tugas. And then please read over here, lihat dibaca dan baca seperti yang ada di sini. Kita dapati di dalam teks di atas itu ada kata congratulations. Jadi di sini kita diajarkan macam-macam dari mengucapkan selamat. Yang pertama, kalau ada teman kalian yang mendapatkan suatu apresiasi, ya mendapatkan suatu penghargaan atau mungkin jabatan yang baru, maka kita ucapkan yang paling gampang adalah congratulations. Mungkin di antara kita punya teman yang dari luar negeri, gitu ya, dari Inggris barangkali, seperti saya juga punya. Nah, akhirnya ketika menemukan hal yang berkaitan dengan pencapaian apresiasi, kita bisa ucapkan congratulations, artinya selamat. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau kita diucapkan congratulations, maka kita jawab terima kasih, ya, karena kita sudah dipuji. Atau di sini juga ada di dalam teks tadi, congratulations for going to school by yourself. Selamat karena pergi ke sekolah sendirian. Atas perangkatan. Diartikan dengan pengertian yang tadi juga bisa. Nah, ternyata tidak hanya congratulations, ada you are so great.
yang berkaitan dengan memuji. Itu juga termasuk dari ungkapan mengucapkan selamat. Ini dia. Dan jawabannya itu pakai thank you, ya. Mayoritas thank you. Meskipun kadang-kadang juga boleh yang selain thank you. Barangkali ada di sini. Oh, belum ada. Tapi ada kalau nggak salah di buku ini bagian bawah. Dan ini ada congratulations lagi. Sebenarnya kita diminta untuk mencari ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan congratulations. Jadi demikian, ini contoh sedikit tentang congratulations. Lalu di sini ada, di buku ini sebenarnya juga ada contoh percakapan. Nah, ya, ini adalah percakapan yang berkaitan dengan mengucapkan selamat di dua arah, jadi dua orang. Yang A ini dipraktekkan oleh speaker one, and then the B ini speaker two. Kita coba praktekkan. Kita coba praktekkan. Di sini kalau nggak salah ada dua akhwat ya, dua akhwat. Di sini ada dua ikhwan. Tapi ikhwannya satunya ini kayaknya AFK ini ya, away from keyboard ini kayaknya. Hanif sudah ada di sana? Coba dicek lagi. Oke, baik, tidak ada jawaban. Kita coba praktek dari yang akhwat aja dulu. Di sini ada Umamah sama Aska. Umamah sebagai yang A. Paham ini tugasnya ya? Dan Aska Hanifah sebagai yang B. Jadi sebutkan nama dan juga nama temanmu dibaca dan dibaca. Artinya tidak usah dibaca. Terus yang B itu juga sebutkan namanya yang diberikan selamat itu dan dibaca juga lanjutannya. Coba dibantu baca Umamah dulu. Hello, my name is Mama. I would like to congratulate Congratulate. congratulate My my friend. friend Name. Aska Yeah. for getting success in English test. Congratulations, my friend. You're so good. I will buy you ice cream to celebrate. Okay, thank you. And then Aska. Ini namanya siapa ya? Ustaz apa? Ya, Yang diisi nama anak apa namanya waktu umum? coba di anu nih, di pakai logikanya gimana nih? Kan yang tadi kan diucapkan selamat, padahal di sini juga ada artinya nih kan. Hello, namaku tadi Umama, aku berterima kasih kepada temanku yang bernama Aska atas kesuksesannya pada ujian bahasa Inggris. Selamat temanku, kamu hebat. Aku akan belikan kamu es krim untuk merayakannya. Berarti kira-kira jawabannya ini apa? Hai, ini? Aska. Iya, oke. Silakan. Hey, this is Aska. Thanks a lot. I'm surprised. I'm So, surprised you gave me a congratulation card yesterday. How sweet you are. I love it. nah, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara membuat kartu ucapan nih, kartu ucapan dan saling berbalas. Di sini sebenarnya kartu ucapan ini namanya. Nah, nanti setelah ini nanti kita akan ada tugas yaitu membuat kartu ucapan ya, semacam semacam ini. Tapi nah ini ada yang perlu dipahami bahwa forgetting ini sebenarnya nggak boleh jadi satu tanpa spasi ya. Karena kalau forgetting itu artinya melupakan. Kalau for terus dipisah getting itu artinya jadi apa ini mendapatkan kesuksesan atas kesuksesan ya. Mendapat kesuksesan di dalam tes bahasa Inggris, ujian bahasa Inggris. Mungkin di sini sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan ya? Jadi ini intinya yang A ini mengucapkan memberikan kartu ucapan selamat, sedangkan yang B ini adalah jawaban dari kartu ucapan selamat. Ini kalau orang anak-anak dulu nih sebelum ada gadget dan seperti kami dulu ketika sekolah masih HP itu jarang, kita sering nih pakai kartu-kartu seperti ini. Masih pakai kayak seperti ini. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Kita bahas tugasnya.
Tugasnya adalah silakan kita nanti boleh mencari browsing di inspirasi di Google ya, membuat kartu ucapan semisal yang ada di sini. Atau boleh pakai teks yang ada semisal teks yang baru dibaca oleh Umamah dan Aska tadi. Tapi yang Umamah ini maksudnya ya, kita memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Silakan mungkin dibayangkan teman terbaikmu di sekitar rumah atau mungkin via online juga ada, yaitu pakailah namanya untuk memanggil namanya. Misalkan, hello, my name is Umamah tadi. I would like to congratulate my friend named, misalkan namanya adalah Putri, name Putri for getting success in English test. Atau diganti dengan yang lain, for getting the first rank in the class. First rank karena mendapatkan ranking pertama di kelas. Silahkan dikaryakan sebaik mungkin, dikasih hiasan lebih bagus. Ya, kalau memang bisa ngedit di laptop atau HP maka itu lebih baik. Jika tidak bisa ya digambar di kertas saja. Bikin poster gitulah, semacam poster gitu. Nah, contoh-contohnya bisa kalian dapatkan di buku ini. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contohnya. Congratulations, wishing you all the excitement and every happiness. Selamat, semoga kamu selalu nyaman dan selalu di dalam kebahagiaan. Kamu sangat luar biasa. Jadi ini kalimat-kalimat pujian yang mengucapkan intinya adalah mengucapkan selamat. Buat kartu selamat untuk teman-teman. Boleh sesimpel ini, boleh. Tapi lebih baik kalau ada namanya. Jadi biar tidak salah sasaran gitu ya. Kadang-kadang kalau kita berikan tanpa ada alamat namanya, kita bisa salah sasaran. Atau seperti ini juga boleh. Dear Tony, let me congratulate you on your success as the best English newsreader this 2014. I hope you always perform the best in the next competition. Cindy. Jadi Cindy ini adalah yang mengirimkan. Dear Tony, untuk Tony. Bolehkan saya untuk memberikan ucapan selamat kepadamu atas kesuksesanmu menjadi pembaca berita bahasa Inggris terbaik di tahun 2014 ini. Jadi di tahun dulunya. I hope you always perform the best. Saya harap kamu selalu menampilkan yang terbaik di next competition, di kompetisi selanjutnya. Nah, maka semakin unik, semakin bagus karya kalian, insya Allah nanti nilainya akan semakin baik. Jangan sampai diminimalisir kesalahan juga ya, karena bisa cari di Google juga, cari inspirasi di Google. Jadi saya harap itu adalah buatan kalian sendiri. Nah ini contohnya. Congratulations, tidak selalu untuk ini ya, tidak selalu untuk pencapaian kesuksesan. Kesuksesan dalam artian menang lomba, bukan. Seperti halnya di sini juga bisa. Congratulations on your new home. Selamat atas rumah barumu. Boleh. Atau untuk kelulusan, ya ini graduates. Karena kelulusan. The day of your dreams. Hari-hari yang kamu impikan has finally arrived. Akhirnya terwujud, akhirnya datang. Arrive itu datang. Dan lain sebagainya ini boleh menjadi inspirasi. Tapi saya harapkan kita pakai yang syar'i saja ya. Kalau yang happy birthday ini tidak usah dipakai ya. Jangan pakai happy birthday. Kita belajar yang aman-aman saja ya. Karena kaitan ulang tahun ini kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Oke, baik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Belajarnya cukup aja ini tentang ungkapan selamat. Sebenarnya masih ada ungkapan selamat di unit yang kedua. Insya Allah dengan pembelajaran ini sudah saya ringkas. Tugas-tugasnya sudah saya ringkas. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Waktunya cukup panjang ya, 1 pekan untuk mengedit-ngedit ini. Saya yakin kalian generasi muda itu pinter kok ngedit-ngedit semuanya. Ini itu yang bisa disampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan. Saya tunggu. Saya tunggu 5 minutes, I think. Sorry, 5 seconds, I think. 5 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I think enough. There is no question, so let's close our lesson today.
Oh yeah, for your information, in this week we don't have Indonesian duty. We don't have Indonesian assignment. So I think you must be proud ya. Kalian perlu bersyukur juga karena hari ini ya pekan ini kita tidak ada tugas bahasa Indonesia. Jadi tolong tugas yang sederhana ini bahasa Inggris ini bisa dikerjakan dengan baik ya. Jadi bahasa Inggris saja untuk pekan ini. So that's all for today. Let's close our lesson today by saying kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.